kedua teman-teman, dan yang kedua itu dia ini dia dari Lexar Indonesia. Dan ya, apakah ini ya seperti di judul ya. Oke, sebentar kita bentar. Jadi ini dia teman-teman, jadi black. Nah, jadi di sini tuh kita ambil kemarin ya. Ini dia, jadi ini adalah sebuah adapter gitu ya, adapter buat micro USB gitu ya. Micro USB, sorry. Ini adalah adapter untuk micro card reader ya, sorry, micro SD card. Nah, seperti itu. Jadi ini kemarin itu kan pas 11 ya, teman. Jadi yang dapat harga yang lebih murah. Dan ya, seperti judul ya, teman-teman, seperti ini. Jadi ini tuh fungsinya tunggal ya, teman. Jadi fungsinya adalah untuk kita bisa membaca micro SD card gitu ya, teman. Keperluan buat apa gitu lah, buat apa gitu ya. Jadi banyak hal teman-teman, ketika kita ini kayak kita itu beli flash disk ya, teman. Nah, tetapi di situ kita itu adalah micro SD seperti itu. Jadi itu cukup fleksibel, itu bisa buat kayak gini, jadi bisa digunakan untuk merekam. Setelah itu kita bisa langsung taruh ke komputer dengan card reader ini gitu ya, teman. Dan ini cukup kalau dibilang mahal tidak terlalu mahal, murah tidak terlalu murah gitu ya. Dan untuk kecepatannya pun juga tidak terlalu rendah gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini tak perkirakan itu dia melebihi dari kecepatan ini, teman-teman. Jadi kecepatan si ini kelihatan ya, kecepatan card readerku yang ini, teman-teman, karena ini yang biasa, teman-teman, ini yang biasa. Tapi dulu itu harganya lebih mahal ini sebenarnya, teman-teman. Dan tentu itu lebih kecepatan lebih rendah ya, kualitasnya lebih rendah dari yang ini yang pernah kita bahas sebelumnya di sini. Jadi aku punya beberapa gitu ya. Dan ini sudah nyolok satu persatu karena memang tiap ini tuh dia cuma support satu doang. Untuk yang ini pun juga support satu doang untuk mikronya, teman. Dan selebihnya di sini untuk yang kartu lainnya gitu ya, teman, seperti itu. Termasuk ini yang besar. Tapi ini kalau misalnya kita buat tingkatannya, berarti di sini tuh yang paling rendah. Jadi dia itu cuma maksimal itu kecepatannya cuma untuk transfer rate-nya untuk ini gitu, dan gitu. Dan untuk yang ini jelas ini pakai ini ya. Kita bisa juga pakai karena ini copotan ya modelnya kalau untuk yang ini, teman. Dan ini cukup kuat untuk yang ini. Gitu, bro. Tapi ini cukup cepet ya. Jadi makanya kalau misalnya aku gunakan untuk editing pun di sini ya, teman. Editing langsung menggunakan ini micro SD di sini, teman-teman. Jadi langsung itu sudah aman gitu, jadi agak bebas dari lag ya gitu. Sedangkan di sini untuk yang ini kita akan langsung unboxing, teman-teman. Alright, ya packagingnya seperti ini, dan ini dari Lexar langsung ya. Nice, ternyata cukup menarik ya untuk packagingnya, teman-teman. Jadi ini bisa aman dari air ya, modelnya amplop kayak gini ya. Wih, itu kan cukup praktis ya ternyata ya untuk packaging yang semacam ini ya, teman. Ini udah ada tulisan handle, please unboxing video ya. Jadi sekarang kan memang kalau saya beli sesuatu itu unboxing, karena kalau ada apa-apa itu bisa diretur kan. Ini bisa buat sampel ya, ternyata ada yang mungkin kita bisa cari kayak gini kalau misalnya nanti ada di marketplace. Kayaknya enak juga kalau misalnya kita itu jualan pakai kayak gini. Ini dia, teman. Jadi ternyata kayak gini ya. Ini langsung ya, teman. Apakah ini stok lama? Tapi ini kayaknya belum dibuka sih, belum ada tanda-tanda. Kalau misalnya ini udah dipaksa dibuka kan ada tanda-tandanya juga ya. Ini masih agak melipat-lipat tapi enggak, teman. Oke, tuh dual slot USB A, reader dan lecture. Ini ada dua ternyata, teman. Di sini tuh dia tidak hanya micro, tapi dia juga untuk ini ya, dia ada SD card, SD sama micro SD ya, teman-teman, seperti itu. Dan ini adalah serinya RW3000. Dan ya, ini kalau kalian lihat ini genuine produk Astrindo ya, USB 3.2 Gen 1 Lexar. Jadi ini udah kali kedua aku pakai Lexar. Nah, kalau untuk yang micro SD di situ aku masih ke SanDisk ya, SanDisk sama si Samsung. Jadi kita belum pernah coba untuk yang Lexar, karena di situ untuk kayak SanDisk gitu ya. SanDisk itu ini cukup tidak mengecewakan, teman. Jadi aku kalau nggak Samsung ya, Samsung storage itu yang itu ini, teman-teman. Dan mungkin ini bisa jadi tambahan untuk si Lexar, karena aku agak melirik ya untuk itu micro. Tapi untuk saat ini tuh memang untuk micro SD itu cukup mahal ya, teman. Untuk saat ini micro SD harganya naik gitu ya, teman, dari kemarin. Karena aku juga pengamat ya, aku pengamat di marketplace juga, jadi aku tahu kapan itu naik, kapan turun gitu ya. Oke, dan di sini bukanya sebenarnya kita bisa buka dari sini ya. Oh ya, BTW di sini ada garansi. Tuh, garansinya 2 tahun ya ternyata ya. Ternyata ada garansi juga. Oke. Ya, kira-kira seperti ini, teman-teman. Dan ini cukup premium ya. Jadi Lexar itu memang sebelumnya itu kan dari USA ya, cuman karena sekarang itu sudah base-nya di Cina ya, teman. Ya kayak SanDisk gitu lah ya, teman. Jadi dari Cina gitu, bro. Nah, lu Bang, kenapa kok punya 3 gitu ya? Jadi biar aku nggak copot-copot juga gitu ya, teman. Artinya apa? Artinya di sini dengan 3 itu aku bisa colokkan langsung ke 3-tiganya dari komputer ini. Untuk processingnya pun juga sebenarnya kalian bisa singkat pakai SSD ya, pakai SSD eksternal misalnya kayak gitu. Tetapi di situ tentu kita memperhitungkan dari segi biaya, dan juga kalau untuk SD, micro SD kayak gini itu kita bisa dengan mudah ya. Misalnya kalau aku itu kan pakai DJI Action 2, teman. Ya, aku kan pakai DJI Action 2. Jadi ini tuh gampang, tinggal kita colokkan gitu ya, teman-teman, di sini tuh SD card. Makanya gitu. Jadi ketika saya habis ngerekam, kita bisa langsung colokkan gitu, teman-teman. Itu sih enaknya, teman-teman, kalau pakai 3. Dan ada 3 kebutuhan lagi, misalnya kalau untuk smartphone dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi ada lumayan ketika kita punya lebih dari 1. Dan itu pun juga sebenarnya kecepatannya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk yang ringan-ringan kita bisa pakai ini gitu ya. Nah, kecepatannya lumayan. Jadi kalau misalnya kita buat ngedit itu kadang ya ada nge-lag-nya. Cuman ini udah lumayan, teman-teman, kalau yang ini. Dan di sini sih saya harap dengan kecepatan barat USB 3.2 juga gitu ya, ini bisa menjadi lebih meringankan beban. Jadi aku bisa menjadi langsung bisa kita ngedit di situ gitu ya. Jadi kita bisa mendaya gunakan SD card kita gitu ya, seperti itu. Karena di sini dari pengalamanku ya, micro SD card itu dia kenapa kok bisa lebih cepat ketimbang flash disk yang ada saat ini gitu ya. Seperti itu sih. Walaupun ada beberapa varian juga untuk flash disk ya. Jadi flash disk yang mungkin memiliki kecepatan lebih tinggi juga, dan ada yang flash disk yang murah gitu ya. Itu biasanya kecepatannya terbatas. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk edit secara langsung pun juga kadang ya ada nge-lag-nya gitu ya, teman. Apalagi kalau udah masuk ke 4K gitu, teman-teman ya. Seperti itu tuh. Oke, kita langsung buka saja, teman, karena memang ini kita langsung buka saja, teman. Bukanya di sini kayaknya lewat sini deh ya. Tapi ini sampai sini
ini deh, nggak ada tanda ini ya buat bukanya bagaimananya gitu ya. Iya sebenarnya tuh kan, ini dalam banget ternyata tuh kan, segini teman-teman, dan ini harus dibuka kayak gini. Sebenarnya bukan dari sini sih, dari belakang ini, nggak apa-apa lah kita buka dari sini. Oke, nice. Dan ini kita simpan ya teman-teman, kalau sewaktu-waktu garansi ya, kita membutuhkan garansi gitu sih ya. Kembalikan seperti sedia kala. Wis. Nah, udah kayak gitu teman-teman ya. Tutorial membuka. Nah, kalau di sini kita pakai cutter ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin agak lebih rapi sih sebenarnya kalau misalnya kita dari sini, karena ini modelnya bolong langsung gitu ya. Oke, alright. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi kalian bisa lihat secara langsung kira-kira seperti ini. Ya ini ada gantungan sih, tetapi kita tidak mendapatkan gantungan itu ya di sini. Ini tuh nggak ada lagi teman-teman, jadi nggak ada. Ini udah kosong di sini. Di sana itu udah kosong teman-teman. Jadi ini gen 1 ini udah kosong, dia nggak ada ini teman-teman, dan ya tinggal ini aja. Ini modelnya tutup buka, dan mungkin di sini karena modelnya tutup buka kayak gini, ini tuh kayak mungkin rawan ya, rawan hilang teman-teman, kayak gini tuh kadang. Jadi kalau modelnya yang di slider kayak gini kan mungkin enggak ya, cuman kalau ini kan modelnya gini, tapi ya nggak masalah sih ya, 30 ribuan. Kita mungkin coba ya, ini kita coba untuk transfer rate-nya teman-teman untuk video kali ini ya, karena ini memang berkaitan dengan ini. Biasanya memang aku tuh kadang ini kalau misalnya unboxing toh gitu ya, kalau misalnya unboxing sama review gitu ya, seperti ini kita langsung aja cobain ya secara langsung teman-teman, sehingga kita bisa coba, bisa tahu gitu. Kalau ini kita udah pernah spill kan di sini ya, kecepatannya maksimal sekitar 22 MB gitu ya. Ini tinggal berapa gitu ya. Oke, nice, sudah. Wih, ternyata segini ya teman-teman ya. Oke, alright. Kita langsung colokkan saja di sini. Ini karena ini USB 3.0 ya. Jadi ini sudah support untuk yang biru. Jadi kalau misalnya kita letakkan di yang biru ini, itu dia kemungkinan akan mendapatkan kecepatan maksimal. Oh ya, BTW di sini aku disclaimer juga ya. Soalnya di sini dulu aku juga pernah pakai ini itu yang Type C langsung teman-teman, Type C langsung. Cuman kan kalau misalnya di sini tuh untuk portnya itu juga tidak ada Type C kan juga enggak ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di situ tuh 22 itu berdasarkan ini ada jadi di situ ada adapter yang mungkin ini bisa jadi penyebab juga gitu ya, sehingga kecepatannya bisa menurun gitu ya teman-teman. Karena dari segi harga pun juga ini dulu sekitar 80 ribuan gitu ya. Ini pun support untuk ini. Itu ada dua juga teman-teman, dan ini support untuk meneruskan lagi gitu ya di sini. Tuh. Jadi udah lumayan sih di sini. Oke, di sini kita langsung coba saja teman-teman di sini. Kita akan coba untuk langsung copy ya teman-teman di sini. Tuh, tiketnya tuh ini. Wih, oke, alright. Kita akan coba copy sesuatu di SD card. Jadi kita copy langsung dari komputer saja. Jadi bukan dari sini ke komputer, tapi dari komputer ke sini teman-teman, untuk melakukan testing, karena kita tidak pakai Crystallis seperti untuk kali ini gitu ya, untuk penutup ya teman-teman ini. Nah, di sini tuh ada video sekitaran 2-3. Kita akan coba untuk, karena ini untuk melakukan testing ya, ini kita butuh yang lebih tinggi. Kita copy teman-teman. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, ini dia. Kalau kayak gini tuh nanti dia propertiesnya juga dia menyesuaikan dengan adapter ya teman-teman. Di sini generic. Ini tuh generic storage device USB. Di sini tuh namanya nih. Dan properties kita coba lihat. Oke, detailnya ini. Oke lah, kita copy ke sini ya. Kita copy ke sini. Oke, paste. Dan kalian bisa lihat di sini. Wih, beneran dia bisa sampai 77. Oke, nice. Ternyata memang aku nggak rugi teman-teman di sini ya. Ini beneran, ini tuh langsung turun. Oke, nice. Tidak apa-apa, kita ini kan mencoba. Jadi kecepatannya tidak stabil juga gitu ya. Cuman di sini itu kan lebih itu. Kecepatan naik turun ya. Naik turun ternyata. Oke, ini turunnya itu sampai 18 ya, 19 MB. Oke, nice. Sampai ke sini tuh dia 19 teman-teman, 19 MB. Oke, ini naik lagi, naik. Jadi kecepatannya tidak stabil ya, tidak stabil, cuman ini lumayan cepat teman-teman. Kayak aku mau cobain ini, tetapi ya ini agak kurang fair sebenarnya, karena di sini tuh kan dia butuhnya Type C. Aku nggak punya PC dengan Type C teman-teman, port Type C, sehingga aku tidak bisa mendapatkan kecepatan maksimal. Kalau di smartphone itu beda lagi ya, cuman itu tidak ada tampil kecepatannya tadi teman-teman. Aku juga pernah di Chromebook juga ya, sebenarnya kalau buat transfer itu ya udah lumayan kayak biasanya, cuman kalau transfer di sini itu Chromebook juga ada Type C, hanya aja memang di situ tidak ada ininya, tidak ada untuk kecepatan ya gitu. Oke, kita akan cobain teman-teman. Kita ecek dulu ya, kita ecek dulu di sini. Oke, sebentar. Cuman menarik sih di sini. Ini lumayan, jadi tidak ini ya, tidak ngehang. Kita ecek dulu ya, kita ecek, alright. Lalu kita cabut dan kita cobain langsung. Kita pakai ini dia teman-teman. Jadi sudah pakai ini, hanya aja ini pakai ini teman-teman. Seperti itu. Kita akan langsung copy yang tadi teman-teman, copy yang tadi ya. Ini tadi kan ada yang 2 GB. Oke, 2 GB kita copy, kita masukkan ke sini teman-teman. Dan yang tadi kita hapus dulu. Kita copy ke sini ya, copy, paste. Kalau kalian lihat di sini perbedaannya teman-teman. Kalau untuk yang ini itu dia agak lama cenderung teman-teman, seperti inilah. Itu sebenarnya sudah bisa ini ya, dan itu juga sebenarnya naik turun, tetapi dia tidak bisa melebihi 30 naik turun, tapi kecepatannya tuh stabil segitu terus gitu ya. Jadi naik turunnya segitu, jadi maksimal tidak sampai dia itu bisa 30 teman-teman, dan ya lumayan sih. Cuman ya dari segi kecepatan tadi teman-teman, sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih kalau misalnya kita mau gunakan untuk ini ya, kalau misalnya gunakan untuk editing juga di sini. Cuman ya ngaruhnya kalau misalnya untuk yang biasa ya FHD kayak gitu, ini masih oke teman-teman kalau untuk FHD. Tapi kalau untuk yang kecepatan lebih tinggi ya, untuk yang 4K kayak gitu, itu mesti akan berpengaruh gitu ya. Cuman beda kalau misalnya di softwarenya itu udah ada proxy juga gitu. Oke, itu memang benar-benar maksimal 28 dah, turunnya bisa drastis gitu. Oke teman-teman, jadi itulah ini masuknya unboxing sama review singkat ya ini teman. Jadi mungkin buat kalau kalian itu mau beli ini udah cukup worth it ya, dengan harga yang bisa dibilang di sini tuh 30.000, bayangkan men. Terus 30.000 nggak sampai, pas beli ini. Tapi pas itu ya, pas 11 ataupun 12 kayak gitu teman. Dan untuk build quality-nya ya kita tidak terlalu ini ya, karena di sini tuh memang
ini enteng teman, jadi kayak plastik yang benar-benar kayak tipis ya, berbeda ya sama build kualitas dari build ini yang udah berat ya, dari harga, jadi ada harga ada rupa juga, cuman ya ini tadi kita bisa mendapatkan kecepatan yang lumayan 70 Mbps itu untuk transfer data. Terutama kalau misalnya kalian itu transfer data untuk klien-klien sih saya rasa ini udah oke. Jadi untuk transfer data, ngambil data video gitu ya teman, gitu yang buat untuk ngedit itu udah oke gitu ya teman, pakai ini. Dan ini juga support 2 gitu ya, jadi ada micro dan SD card. Nah, hanya aja memang di sini tuh kita ini kalau dibandingkan sama ini pun juga sebenarnya ini lebih berat teman-teman di sini, mungkin karena ini ada ini ya, tapi kita lepas pun juga ini berat teman-teman, ini lebih berat gitu, walaupun dari segini tadi ya itu karena ada faktor ini juga sih, aku belum terlalu ini, soalnya ini kan Type C ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dia itu dapat koneksi Type C, dia akan bisa lebih maksimal. Dengan adanya adapter ini dia itu cuma sampai 3, tidak sampai 30 teman-teman. Dari segi harga pun juga sebenarnya ini lebih mahal gitu ya teman, dan ini dia support ada untuk penerus ini ya, USB juga, ini juga USB micro juga tertentu di sini gitu, dan ini tuh dia lebih ringan dan lebih tipis gitu ya teman, seperti itu build quality-nya gitu ya. Dan ya ini aku belum tahu juga untuk penggunaan jangka panjangnya, misalnya di sini untuk penggunaan agak lama misalnya 1 jam 2 jam biasa kalau misalnya digunakan untuk video gitu kan. Nah seperti itu kan apakah nanti seperti apa ya nanti panasnya, apakah ini akan bisa awet ya. Di sini mungkin karena ini memang ini bukan ini ya teman, jadi setiap review itu ada barang yang digunakan sendiri gitu ya teman. Nah artinya apa, kalau misalnya di situ nanti ada permasalahan ya mungkin beberapa bisa kita bagikan gitu ya teman, tapi tidak jadi juga di situ kan saya pas saya rusak ya. Tapi kadang aku tidak membuat aku terkadang tuh tidak membuat topik khusus gitu ya, artinya tidak membuat video baru dengan langsung itu rusak kayak gitu, tapi aku biasanya itu akan menyempilkan di beberapa pembahasan video kayak misalnya ini kok kayak rusak, ini jadi permasalahan kayak gitu ya, tak main gini, nah kayak gitu, kalian bisa lebih jeli dari situ. Nah seperti itu sistemnya, jadi tidak langsung serta-merta membuat wih ini rusak ini dan sebagainya kayak gitu, enggak kayak gitu teman. Jadi sesuai dengan pengalaman ya teman, jadi pengalaman yang kita alami gitu ya, jadi kita benar-benar tidak mengada-ngada dari kalau misalnya ini pas rusak, wih ini bisa kayak wih ini mouse-nya kalau jadi kayak gitu rusak gitu ya. Jadi kalian bisa hitung tuh, kalian bisa hitung kapan aku hitung buat review gitu ya, kapan aku mulai mengeluh kayak gitu misalnya kayak gitu teman. Jadi kalian bisa hitung wih ternyata ini ada jeda waktu agak lama ya gitu teman. Biasanya tak sisipkan di video biasanya sih gitu ya teman, jadi untuk mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Ya aku cukup puas sih tadi untuk kecepatan, tapi kan ini baru ya teman. Nah ya semoga aja nanti lancar dan ya ke depan itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Kecil alright, ini sama Nokia kita punya segini ya. Cuman karena ini memang tidak ada Type C sehingga kita tidak bisa menghubungkan ke smartphone, kita harus pakai adapternya seperti itu. Oke sekian, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.